Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Pertanyaan selanjutnya ini masih dari Pak Freddy yang mungkin dari Malaysia kalau saya tidak salah. Yang pernyataan pertamanya sudah saya jawab. Ini pertanyaan yang keduanya. Terus bagaimana dengan Yohanes 5 ayat 37 yang mengatakan rupanya tak pernah kamu lihat dan suaranya pun tak pernah kau dengar. Lalu suara siapa yang mengatakan inilah anak yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan pada waktu Tuhan Yesus dibaptis? Dan siapa juga yang bertefani di DPL ketika menjumpai Abraham dan Musa? Terus siapa yang menjumpai Adam di Taman Eden? Dan apakah Taman Eden ini tempatnya di surga atau di dunia? Padahal Yohanes 1:18 tidak seorang mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Terima kasih Romo. Pak Freddy, untuk menjawab pertanyaan Bapak, baiknya kita baca ayatnya. Yohanes pasal 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Terima kasih. Jadi kepada siapa Yesus berbicara di sini? Dia berbicara kepada orang-orang Yahudi dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Yang mereka ini memang tidak pernah melihat Allah. Mereka tidak pernah mendengar suaranya Allah. Nah terus Bapak mengatakan, lalu suara siapa yang mengatakan inilah anak yang kukasihi? Loh, ini kan orang lain yang sedang dihadapi. Tadi Yesus ngomong kepada pemimpin Yahudi di tepi kolam. Nah, ketika ada suara mengatakan engkaulah anakku yang kekasih, ini peristiwa baptisan, bukan orang yang sama yang sedang atau menyaksikan apa yang terjadi. Coba kita baca di dalam Matius pasal 3. Tolong bacakan ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawabnya, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Mari kita lihat, perhatikan waktu ini peristiwanya Yesus sedang dibaptis. Yang di Yohanes 5:37 itu Yesus baru saja menyembuhkan orang lumpuh. Ini kan peristiwa yang berbeda. Nah, kepada orang-orang yang menyaksikan kesembuhan di pinggir kolam itu, Yesus mengatakan, engkau tidak pernah mendengar suaranya, engkau tidak pernah melihat rupa-rupanya. Secara umum memang begitu, kita pun tidak tahu suaranya, tidak mendengar rupa, tidak melihat rupanya dan mendengar suaranya. Secara umum itu Allah begitu. Tapi pada waktu-waktu tertentu, ketika Allah berkenan untuk menyatakan diri, Dia memperdagangkan suara. Dan ini pun tidak didengar oleh semua orang, tidak. Dan tidak dengar setiap hari, tidak. Ya, ketika Musa mendengar suara Allah di Gunung Sinai, ya kan? Ketika Elia mendengar suara Allah di Gunung Horeb, ya kan? Ketika Allah berbicara kepada Abraham, di seluruh Alkitab semua bicara. Tapi ini kan pada poin-poin tertentu untuk tujuan pewahyuan, bukan dalam keadaan normal setiap kali orang bisa melihat dan mendengar suara Allah. Itu bukan itu. Kalau keadaan normal ya tidak ada seorang pun yang pernah melihat ataupun mendengar suaranya. Tapi dalam momen pewahyuan ya harus ada sesuatu yang dinyatakan oleh Allah. Inilah yang terjadi pada saat Yesus dibaptiskan. Tapi apakah yang mendengar suara ini? Semua orang. Coba kita baca ayat 16.
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat. Jadi bukan semua orang yang melihat kalau gitu. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara. Jadi kalau gitu siapa yang mendengar suara ini? Ya Yesus bersama dengan penglihatan itu. Bukan semua orang yang ada di situ yang mendengar. Yesus yang mendengar ini. Jelas ini ya Pak? Jadi tidak ada kontradiksi di sini. Oke? Nah, dan siapa juga yang berteofani di PL ketika menjumpai Abraham dan Musa? Kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, jadi kalau Allah Sang Bapa itu tidak pernah dilihat oleh siapapun. Kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Nah, tidak dikatakan bersemayam dalam tempat terang, enggak. Kalau tempat itu ada panjang, lebar, tingginya. Dan kalau Allah ada tempatnya, mana lebih besar? Tempatnya atau Allahnya? Romo berada dalam rumah, mana lebih besar? Rumahnya atau Romo Daniel? Rumahnya. Nah, kalau Allah punya rumah, Allah punya tempat, mana yang lebih besar? Iya dong. Nah, kalau gitu, kalau tempatnya lebih besar, Allah bukan maha besar lagi, karena ada lebih besar dari dirinya. Ya kan? Maka dikatakan Allah bersemayam dalam terang, cahaya kemuliaan Dia yang menyelimuti dirinya. Dan terang itu tak dihampiri oleh manusia, tak dapat dihampiri manusia. Jadi kalau begitu bagaimana mungkin tahu siapa yang di dalamnya? Persemayamannya yang terang itu saja tidak dapat dihampiri. Jadi memang Allah tidak bisa dilihat orang sama sekali. Tapi demi kasihnya Allah rela membuka diri, rela menyatakan diri. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 tadi dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang dialah yang mengajarkan. Ya, dia Allah tidak dapat dilihat oleh siapapun, tapi ada yang menyatakan. Siapa? Anak tunggal Allah atau firman-Nya Allah yang satu-satunya. Oleh karena itu, setiap penampakan dalam perjanjian lama yang disebut teofani atau kristofani itu adalah penampakan firman Allah sebelum Dia turun ke bumi jadi manusia. Baik yang berwujud api di semak belukar kepada Musa, baik yang menampakkan diri sebagai yang bersama dengan dua malaikat bersama kepada Abraham, baik yang menampakkan diri sebagai malaikat Tuhan kepada Hagar di dalam Kejadian pasal 16. Semua penampakan-penampakan itu adalah penampakan dari Kristus sebelum Dia jadi manusia, termasuk penampakan kepada Musa. Oleh karena itu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26 dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kenikayaan. Pada waktu zamannya Musa, Kristus sudah lahir belum? Belum. Bagaimana dia menganggap penghinaan karena Kristus? Padahal Kristus belum lahir. Kristus yang mana? Kristus yang menampakkan diri dalam wujud teofani itu. Jadi kalau begitu menurut kitab suci yang menampakkan diri kepada para nabi dalam macam-macam wujud itu adalah Kristus sebelum Dia jadi manusia, sebab Dialah yang menyatakan Bapa. Jelas ya? Terus siapa yang menjumpai Adam di Taman Eden? Sama, itu juga Kristus belum jadi manusia. Kejadian 38. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Nah itu. Terus
yang berjalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia. Nah, yang menampakkan diri seperti orang berjalan-jalan ini adalah Kristus sebelum jadi manusia. Semua penampakan dalam perjanjian lama adalah Kristus sebelum menjadi perjanjian lama. Sebelum menjadi manusia. Mengapa penampakannya itu ada yang wujud manusia atau wujud setengah manusia, hampir seperti manusia? Mengapa? Karena untuk mempersiapkan orang perjanjian lama bahwa pada suatu saat nanti aku akan betul-betul jadi manusia. Pada suatu saat nanti aku betul-betul turun ke bumi akan menjadi manusia. Maka dia menampakkan diri sebagai manusia. Dan apakah Taman Eden itu tempatnya di surga atau di dunia? Ya di dunia. Karena ada sungainya, yang sungainya sebagainya masih kita lihat di sekarang. Kita bisa tahu sungai itu. Kita baca dalam Kejadian 28. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik. Dari bumi, bukan surga kan? Di bumi itu. Terus? Dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuannya tentang yang baik dan yang jahat. Terus? Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari Eden untuk membasahi taman itu. Terus? Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh taman Hawila. Hawila itu mungkin Pison itu mungkin sungai Brahmaputra atau sungai Saraswati di India yang sudah hilang sekarang. Terus? Tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada dama bodola dan batu krisopas. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Tanah Kush itu tanah Ethiopia. Dan satu-satunya sungai besar di tanah Ethiopia adalah sungai Nil biru yang menjadi sumber dari sungai Nil yang sekarang. Terus? Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Terus? Ini yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah, Tigris dan Efrat itu masih ada di Irak sekarang. Berarti kalau gitu dari menilai dari nama-nama sungai yang ada, ya ini di bumi karena nama-nama itu masih ada. Hanya setelah kejatuhan manusia, dengan manusia kehilangan kemuliaan, Eden juga kemuliaannya hilang. Makanya kalau kita mau cari dengan arkeologi tidak akan ketemu. Ya, karena Eden itu diciptakan khusus untuk manusia yang tadinya ada di surga, tempatnya Lucifer sebelum jatuh ke dalam dosa jadi iblis. Kita baca di dalam Yeskiel pasalnya 28. Kita baca ayat 11-12. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Nah, ini Lucifer diumpamakan sebagai Raja Tirus. Terus? Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau. Dia sempurna sekali. Terus? Penuh hikmat dan maha indah. Pandai, cerdas, dan cantik gitu ya, sebelum jatuh dalam dosa. Terus? Engkau di Taman Eden. Di Taman Eden. Berarti tadinya Taman Eden itu di surga. Lucifer gagal, itu diturunkan ke bumi, menjadi tempatnya manusia. Manusia gagal, hilang itu sudah. Jelas? Nah, saya kira itu jawaban saya, Pak Freddy. Kiranya itu bermanfaat. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.